ketika pemasangan baut L ini jangan terlalu singseti ya, atau jangan terlalu diikat terlalu kuat, biarkan dia agak longgar, tetapi bagian atasnya yang sebentar, karena ini sudah selesai, saya pinggirkan biar tidak mengganggu perjalanan. Lalu dikeraskan ya, dikeraskan sekeras-kerasnya. Boleh menggunakan kunci torsi atau sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Oke. Oke, dia sudah bergerak seperti ini. Sebentar lur ya. Oke, ini hanya simulasi saja. Saya tidak terlalu memasangnya terlalu kuat, hanya simulasi saja ya. Oke, lalu kamera posisi ke ini ya. Kamera posisi ke itu. Kembali ke posisi awal. Oke, sebentar lur ya. Oke. Apakah bisa kamera posisi ke ini? Oke. Gambarnya terlalu buruk lur ya. Sebentar. Kalau tidak kelihatan susah. Maklum, malam hari seperti ini kalau bikin video itu susah, kalau siang juga sulit ya. Oke. Bagaimana di kamarnya? Di kamera? Wis mudah dilihat apa enggak? Oke. Oke lur ya, pertanyaan yang sering masuk ke saya. Banyak yang beli paket ini, paket bukan beli ke saya. Paketnya beli ke orang lain. Beli paket satu persatu, punya uang nyicil istilahnya. Ketika dipasang, ikut-ikutan membuat apa ya? Membuat seperangkat di mesin ini seperti ini, namun setelah dipasang kamratnya tidak sampai ya. Faktor apakah yang mempengaruhinya? Ini kan ngeblok kan mudah sekali lor ya. Nah ini bergerak-gerak ya. Sebentar, ini posisinya seperti itu ya. Oke, ini miring lor ya. Kurang satu. Oke, nampakannya seperti ini. Oke, lurus ya, atas dan bawah lurus, lalu dikasih ini bautnya atas dan bawah ya. Jangan lupa ini hanya simulasi, tidak saya terlalu keraskan seperti ini. Lalu dipasang ini setelan kamprat atau penonjok lidah tensioner. Kunci 8. Bagaimana dengan gambar, masih terlihat dengan jelas ya? Oke, kalau ada hal-hal yang kurang jelas tolong langsung
Ini mengganggu ya tangan saya ya. Seharusnya posisi saya harus dari sini karena bautnya kok gini. Oke. Nah, seperti ini lur ya. Perhatikan kamratnya tadi juga masih bisa bergerak. Ketika ini diginikan, ini pas ya, seperti ini. Jadi untuk pemasangan kamrat tidak harus pusing ya. Untuk paket dari saya, karena di sini sudah saya sesuaikan panjang bloknya ini dengan kondisinya ini. Untuk yang memesan harus bilang ke saya bahwasannya motornya di sana ini untuk bagian headnya sudah pernah dilakukan pengeprasan atau dia masih standar bawaan motor, belum pernah diapa-apakan ya. Kalau ininya sudah dipotong, maka ininya juga tidak perlu saya sesuaikan ya. Ini saya biarkan seperti halnya saya beli langsung saya proses tanpa harus potong-potong, karena ini orang yang pesan ke saya itu silinder hubnya, silinder headnya atau kopnya ini masih dalam keadaan utuh, jadi ininya harus saya sesuaikan ya, agar ininya bisa masuk dengan mudah ketika memasangnya. Jadi nyampe di sananya orangnya itu tidak bingung lagi, ininya kok kekencengan, ininya kok terlalu kendor. Kalau ini kan tidak terlalu kendor ya. Masih sama seperti pemasangan rantai kamrat atau rantai keteng pada motor-motor yang lain ya. Oke, selanjutnya untuk masalah dial atau dial ini. Untuk pemasangan noken as ini apakah perlu didial atau tidak? Jawabannya kalau bisa dial silakan dial ya. Kalau tidak bisa dial atau dial, biarkan seperti ini saja sudah. Bagaimana rasanya? Ini sudah ada toleransinya, jadi sudah saya ukur atas dan bawah agar apa ya, si pemasangnya di sana tidak mengalami kesulitan, karena tidak semua bengkel mempunyai alat dial ya atau alat dial ya, seperti itu ya tentang pemasangan ini. Terus apa lagi? Kalau untuk kampas sudah ya. Blok bisa request sesuai dengan yang dikarepkan ya, sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kopnya sudah potongan, maka ininya harus saya sesuaikan dengan keadaan di sana ya. Yang paling saya tekankan di pemasangan askruk di Diablo Siema ini, perangkat satu set ini, yang paling saya tekankan yaitu ini wajib dipasang, jangan sampai tidak dipasang. Ini nanti saya akan kasih dua set seperti ini. Yang dua itu adalah sebagai cadangan bila mana kedua ini mengalami gompal atau patah dan lain sebagainya ya. Saya sertakan 4 biji atau 4 ekor, dipasang semua boleh, dipasang 2 juga boleh, terserah si pemasangnya. Lo kok bisa dipasang semuanya sedangkan klepnya cuma 2? Lah itu kan cuma guyon ya lur ya, seperti itu. Jadi saya sertakan 4 biji, yang 2 hanya sebagai cadangan saja. Oke, dari askruk ya. Video ini wis pirang menit itu? 9 ya, 9 menit. Dari askruk saya ulas dulu. Askruk dari saya sudah saya seperti ini, sudah saya poles ya. Sebentar saya akan ke situ dulu. Kalau seperti ini tidak enak posisinya. Sebentar lur, geser lagi. Oke, untuk bagian askruk ini sudah saya kepras seperti ini, dan hasilnya tidak juga mengalami seret atau dan lain sebagainya. Karena banyak ya para bengkel-bengkel, para pemula yang memang tidak bisa untuk menggerenda ini ya. Menggerenda ini tidak boleh langsung sekaligus langsung digerenda gitu ya, harus pelan-pelan ya.
Jika memang tidak bisa ketika pesan barang di saya, maka akan saya gerentakan seperti ini ya. Ya. Nah, ini kan lancar sekali di bagian sini, sininya tidak ada apa gerenjel-gerenjel istilahnya ya. Tidak ada yang mulet ya, Lur ya. Kalau ada yang gerenjel-gerenjel berarti ketika ada pemapasan ini terlalu lama ya. Akibatnya ini mengalami kepanasan berlebih sehingga entah pelumasnya di dalamnya itu habis. Nah, terus tadi ini ya apa yang gerenjel-gerenjel iku ya. Itu di bagian asruk ya, ulasan saya seperti itu yang harus saya sampaikan ya. Hati-hati kalau untuk memapas pantat bawah stangnya ya. Bos klep saya tekankan harus dipasang atau wajib pasang. Inner klep juga wajib harus pasang ya. Kalau inner klepnya tidak dipasang, jadinya nanti aneh ya Lur ya. Ya. Sebetulnya sih enggak apa-apa ya, karena di bagian head ini ya, di bagian head ini, bawaan motor ini, ketika noken asnya sudah dilakukan penggantian dengan profil noken as, misalnya liftnya sudah naik menjadi 8 ya, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tetapi ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini adalah 8,5 ya, daripada terjadi tumburan atau tabrak menabrak di bagian dalamnya ya, karena yang sudah terpasang ini rupiahnya juga banyak atau bisa dikatakan akeh ya. Jadi lebih baik pasang apa yang sudah saya sertakan dalam paket pembelian nih Lur ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ojo karepe dhewe. Untuk pemasangan ya, sekali lagi, kalau memang Anda tidak bisa memasang bos klep ini sendiri ya, lebih baik pasangkan atau pergi ke tempat bubut terdekat ya, agar tidak terjadi patah, miring dan lain sebagainya. Kalau dipasang di tempat bubut misalkan terjadi miring atau mencong, itu masih bisa di apa ya, dibor nanti pakai bor freeze, bor yang memang khusus untuk meremer lubang ini ya, seperti itu. Keluar uang sedikit tidak masalah kalau hasilnya bagus daripada dipasang sendiri tanpa mengeluarkan biaya tapi hasilnya amburadul, yo eman-eman Lur ya, seperti itu. Oke Lur ya, demikian review singkat dari saya ya, review singkat dari saya. Terus apa mana? Oh ya, ana sing takon. Blok ini kan boringnya punyanya Diablo Siema. Barunya kan versinya atau isinya itu kan isi diameter piston 66 ya, katakanlah 66. Kenapa tidak pakai versi 66-nya itu? Yaitu ya, kita pakai awetnya ya Lur ya, mengejar awetnya. Kalau pakai 66 enak, namun hanya bertahan 1-2 bulan, ya buat apa? Habisnya banyak ya, ndak awet ya percuma. Untuk mengejar awetnya ya pakai ini ya, boring punyanya Mega Pro atau Tiger ya, yang pistonnya, diameter pistonnya itu sama dengan diameter piston Tiger. Dari saya, kemasan dari saya masih oversize 0 atau oversize standar. Jika sudah ngebul bisa di oversize ke 25, 50, 75, 100, 125, 150. Masih ada banyak proses untuk mengganti ininya ya, masih beberapa kali. Kalau langsung 66 habis nih, tipis ya. Kalau sudah tipis itu boring atau motor tidak akan cepat panas ya. Kalau panas cepet ya, cepat ngelepeh istilahnya. Kalau apa ya bahasa Indonesia nih ngelepeh ya, istilahnya dia tidak kuat panas Lur ya, mudah sekali kemeletek seperti itu. Oke, yang terakhir ya, kalau mesin ini sudah selesai dirakit ya, mesin ini sudah selesai dirakit, saya harap atau saya mohon jangan digeber terlebih dahulu, di inrayen dulu ya, biarkan hidup apa adanya, dem 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 dem, biarkan ya, seperti halnya inrayen motor bebek-bebek yang lain ya. Jadi selesai mesin hidup dinyalakan, jangan langsung wiar, jangan ya. Tadi biarkan berjalan dulu ya, entah itu
15 menit dimatikan lalu dihidupkan lagi sampai dirasa bagian dalamnya memang sudah bekerja dengan optimal ya, seperti itu. Terus apa lagi yang saya harus tekankan? Oh ya, untuk mesin ini tidak recommended memakai karbu Mega Pro ya. Minimal harus pakai karbu Tiger ya. Pakai karbu Tiger Scape boleh ya. Pakai PE28 boleh. Pakai PWK 28 atau 30 lebih bagus. Namun yaitu pakai PE28, PE30, PWK 28, PWK 30. Nah, itu memang perlu menyesuaikan ya, dan proses menyesuaikan itu akan sedikit lama. Ya, terus pertanyaan dari beberapa yang masuk di kolom komentar, jika memang karbunya saya belum dapat Bang, apakah bisa mesin ini hidup dengan menggunakan karbu Mega Pro? Jawabannya bisa. Ya bisa saja dipakai setiap hari bisa. Apakah motornya bisa jalan? Bisa, namun itu kurang optimal. Tidak mendukung dengan rakitan mesin yang jenis seperti ini ya. Jadi saya harapkan jangan pakai karbu Mega Pro terus-terusan ya. Pilihlah karbu sesuai dengan keinginan masing-masing. Jika memang suka PE28, pakailah PE28. Minimal PE yang ukuran 28 ya. Pakai 30 boleh, pakai 32 apakah boleh? Boleh, asalkan bisa setting. PWK juga sama. PWK ukuran berapa mili yang direkomendasikan untuk mesin ini? PWK 28 juga boleh, 30 boleh, 32 boleh. Intinya apa? Harus bisa nyeting atau menyesuaikan dengan mesin ini ya. Oke ya lur ya, seperti itu. Untuk hal-hal yang lain bila mana ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Oke, lalu apa yang terakhir bagian ini spin magnet, tidak usah dirubah-rubah ya lur ya, karena ini sudah sesuaikan dengan magnet sini ya. Anda di sana hanya tinggal memasangnya ya. Anda di sana hanya tinggal memasangnya ya. Terus pertanyaan terakhirnya masuk ke saya, apakah askruk ini rawan patah? Selama saya pasang, selama kawan-kawan saya masang dan di area Lumajang sini banyak yang pakai, askruk ini tidak ada yang tidak ada yang patah. Kecuali askruk ini memang dipasang di GL Max Series atau GL Pro Series yang ini sudah dipotong, terus potongannya tidak sesuai dengan tirus atau sudut derajat dari masuknya ini, sudutnya ini tidak sesuai dengan tirusnya si magnet itu. Alhasil apa? Ininya patah. Sama halnya di kasus BRT dulu yang ininya sering patah-patah. Kalau ini diperlakukan baik ya, diperlakukan baik, masangnya pelan-pelan ya, diteliti, diamati, insya Allah ini tidak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kabar-kabar di YouTube atau di channel-channel yang mengulas tentang askruk ini. Kalau ini banyak yang patah, seharusnya langkah 7068 itu seharusnya patah duluan ya, karena bahannya sama dengan ini ya, sama dengan ini. Untuk yang langkah 68 dan 70, bahan ini dirubah tempat posisi big end naik sehingga menjadi langkah 68 dan 70. Dan kembali ke masalah tadi, kalau masalah patah-patahan seharusnya yang langkah 74 ya, 72, 70, 68 harus patah duluan, baru ini yang patah, seperti itu lur ya, agar tidak terjadi miskomunikasi atau tidak terjadi kabar yang tidak enak di para pengguna ini lur ya, seperti itu. Untuk paket ini tersedia beberapa pilihan. Versi yang pertama, versi seperti yang terdahulu, hanya memakai noken as Tiger. Yang kedua memakai noken as profil ulang. Terus yang ketiga memakai noken as versi BRT ini ya. Boleh membeli paket satu set seperti ini. Kalau ngecer jangan beli di saya, belilah di Shopee atau belilah di Tokopedia atau di toko online yang lainnya ya. Kalau seperangkat seperti ini saya bisa menyesuaikan di rumah ya, saya bisa menyesuaikan di bengkel. Kalau beli satu persatu, saya kira
ongkosnya akan lebih mahal ya. Belilah di tempat lain saja ya. Saya tidak melayani untuk pembelian secara nyicil. Misalkan beli ininya saja ya, beli ininya saja, beli ancernya saja, beli askrupnya beli anjurnya saja, askrupnya saja. Saya tidak melayani penjualan versi itu. Kalau ngecer belilah di toko online ya. Kalau satu set saya melayani ya. Oke, seperti itu lur ya. Cukup di sini ulasan singkat dari saya. Bila mana ada kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas mengenai apa yang saya sampaikan sejak dari awal sampai terakhir, silahkan tanya-tanya ya di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Sekali lagi, sebisa mungkin untuk menjawabnya. Oke, jika ada luput salah apa yang saya sampaikan, kekurangan dari bahasa saya yang terlalu buruk, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Pak Sumali, iki Pak ya, paket sampean saya bikin konten ya, saya pinjam barangnya sampean ya. Pak Somali alamatnya di Maluku, Tidore ya. Oke Pak ya. Wes ditunggu Pak paketnya ya. Oke wes Lur, jumpa lagi di konten berikutnya wes.